Lihat kondisi tembok kamar ini. Catnya sudah kusam, berjamur, dan penuh rembesan air. Kalau sudah seperti ini, biasanya orang langsung memanggil tukang. Padahal, perbaikan seperti ini bisa kita kerjakan sendiri di rumah dengan hasil yang rapi. Di video ini, saya akan menunjukkan caranya. Agar lebih mudah melakukan perbaikannya, saya pindahkan dulu lemarinya. Nah ini teman-teman kondisi temboknya, bahkan ada beberapa bagian yang mengalami gejala blistering alias menggelembung melepuh. Kondisi bentol-bentol ini terjadi akibat uap air terperangkap dari dalam dinding dan mendesak lapisan cat hingga mekar. Karena daya rekatnya sudah mati total akibat kelembapan ekstrim, solusi satu-satunya adalah cat lama ini harus dikerok teman-teman. Pertama saya siapkan cairan pengupas cat temboknya. Sebelum digunakan, saya aduk dahulu cairan pengupas catnya agar lebih merata. Saya aduk-aduk saja seperti ini menggunakan sumpit. Kemudian saya mengaplikasikannya kepada tembok yang ingin saya kupas catnya. Saya mengaplikasikannya menggunakan kuas, tapi teman-teman bisa juga mengaplikasikannya dengan menggunakan roller. Kita kuaskan aja cairan ini secara merata kepada bagian tembok yang ingin kita bersihkan cat lamanya. Untuk pengupas catnya, saya gunakan yang berbahan dasar air. Karena mudah diaplikasikan, tidak menimbulkan iritasi, tidak mudah menguap, dan tidak merusak permukaan bidang. Di sini saya mengaplikasikannya hanya sebagian bidang dulu ya. Karena kalau langsung ke seluruh bidang takutnya nanti terlalu lama dan keburu kering. Karena kalau kembali kering, catnya akan kembali susah untuk dikerok. Kita lihat teman-teman, perbedaan cat yang diberi cairan akan terasa lunak kalau dipegang seperti ini. Berarti cairannya sudah meresap ke dalam cat lamanya. Sekarang saatnya kita kerok cat lamanya. Saya mengeroknya menggunakan alat pengerok cat seperti ini. Cara ini akan mempermudah kita untuk membersihkan cat lama pada tembok. Karena alat pengerok ini mempunyai ujung yang tajam. Selain alat ini, teman-teman juga bisa menggunakan KP atau scrap. Tetapi mungkin akan terasa lebih lama. Dengan alat pengerok ini, kita hanya tinggal mendorongnya saja seperti ini. Karena kondisi cat yang sudah lunak, maka pekerjaan mengerok cat tembok lama akan menjadi lebih mudah. Kalau cat lama belum hilang sepenuhnya, kita bisa mengulang prosedur tadi dari awal lagi. Nah sekarang kita lihat cat lamanya sudah terkelupas teman-teman. Kalau kita lihat cat lamanya tidak hilang sepenuhnya dan masih ada bagian yang tersisa. Hal ini dikarenakan kondisi acian temboknya yang tidak rata atau bergelombang. Sehingga saat dikerok tidak semua bagian cat terbuang. Berbeda kalau acian dindingnya rata, itu akan lebih mudah sekali membuang cat lamanya. Kemudian saya siapkan amplas seperti ini. Pada tembok yang sudah kita hilangkan cat lamanya, kemudian kita amplas secara merata agar permukaan temboknya lebih halus dan juga membuang sisa-sisa cat lama yang masih ada. Setelah diamplas, tembok kita bersihkan dengan sapu kecil agar tembok terbebas dari kotoran dan debu sisa amplasan tadi. Sekarang kita lanjut melapisi tembok yang sudah kita bersihkan dengan cat primer. Untuk pengaplikasiannya saya menggunakan kuas. Saya melakukannya mulai dari sudut atas, kemudian saya kuaskan secara merata. Jadi cat primer ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus perekat kuat antara dinding semen dan cat baru. Lapisan ini mengikat sisa debu pengerokan, mengunci kelembapan, dan menahan zat alkali semen agar tidak merusak warna. Dengan menutup pori-pori tembok secara merata, cat primer memastikan cat utama menempel sempurna, tidak boros, dan tidak mudah mengelupas ataupun belang. Agar saklar dan sop kontak tidak terkena cat, saya menggunakan lakban kertas untuk menutupi keempat bagian sisi saklar dan sop kontak tersebut. Dengan cara ini, pengecatan jadi mudah dilakukan dan keduanya dapat terhindar dari resiko terkena cat. Untuk peralatan dan bahan yang saya gunakan, teman-teman bisa cek di deskripsi video. Agar channel ini berkembang dan tetap menyajikan video-video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.
Kemudian tembok kita biarkan sampai cat primernya kering sentuh, mungkin kira-kira sekitar 2 jam ya. Karena kondisi temboknya masih bergelombang, akhirnya saya memutuskan untuk merapikan permukaannya dengan menggunakan pelamir. Pelamir saya sapukan seperti ini pada bagian-bagian tembok yang masih terlihat bergelombang. Untuk cara pembuatan pelamir, teman-teman bisa cek link video di deskripsi. Setelah itu, kita biarkan pelamirannya sampai kering. Setelah kering, kemudian saya mengamplas bagian yang dipelamir tadi agar lebih halus dan rata, sambil membersihkannya dari sisa debu amplasan. Kemudian bagian yang dipelamir tadi kita cat kembali dengan cat primer. Tunggu sampai cat primernya benar-benar kering sentuh. Ini alasan kenapa pelamir harus diberi cat primer. Karena untuk mencegah cat finish menjadi belang, mencegah cat mengelupas, menghemat penggunaan cat finish, dan meningkatkan daya rekat. Selanjutnya, saya melakukan pengecatan cat finish. Untuk pengaplikasiannya, saya menggunakan roller untuk mengecat bidang besar, dan untuk sudutan serta pertemuan tembok dengan kusen saya gunakan kuas. Setelah pengecatan pertama, kemudian biarkan catnya kering selama 2 jam untuk pengecatan lapis kedua. Inilah alasan kenapa cat lapis pertama harus benar-benar kering sebelum pengecatan kedua. Karena jika masih basah, tekanan kuas atau roll akan mengangkat lapisan bawah tersebut. Akibatnya, permukaan tembok menjadi cacat berkerut, warnanya belang tidak merata, dan daya rekat cat menjadi lemah, hingga mudah mengelupas nantinya. Nah, setelah kering, saya lanjutkan pengecatan kedua. Kemudian diamkan hingga catnya benar-benar kering. Pengecatan finish dapat dilakukan 2 atau 3 kali pengecatan tergantung warna dan kondisi acian temboknya. Kita lihat kondisi tembok ini sebelum diperbaiki. Warnanya kusam, penuh bercak bocor, jamur, dan terlihat tidak rata. Dan ini hasilnya setelah diperbaiki dan dicat ulang. Kondisi temboknya menjadi lebih bersih, halus, sehingga ruangan terlihat lebih rapi. Kita bisa memperbaikinya sendiri, hanya butuh sedikit waktu dan tenaga saja. Dan hasilnya sangat mantap, teman-teman. Sekarang kita kembalikan lagi lemarinya ke posisi awal. Ruangan yang tadinya kusam, sekarang terlihat lebih bersih dan luas. Temboknya bebas dari bercak air dan jamur. Kondisi ini akan membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih sehat. Agar channel ini berkembang dan tetap menyajikan video-video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.